Ini yang sangat mengkhawatirkan, sangat mengkhawatirkan. Tuban gawat darurat. Dalam bahaya laten penjajahan gaya baru berdasarkan perubahan batu nisan yang nantinya ke arah perubahan sejarah. Yang kita hanya AB saja. Mengabaikan, tidak peduli. Ini, saya punya videonya. Saya rekam langsung dari handphone saya. Dari semua marga ada. Bahkan yang Ba'alawi ataupun yang non-Ba'alawi juga ada. Kalau saya hitung, itu lebih dari 60 makam warga imigran Yaman. Baru 3 tahun ini berubah alamnya, berubah gambarnya. Ini ulah siapa? Ternyata setelah saya telusuri, memang beberapa tahun yang lalu, pengurus makam pengelolanya adalah yayasan yang diketuai oleh Ba'alawi. Ketika saya mau bertemu dengan ketua pengurusnya, katanya masih sibuk atau masih ada pengajian, kelompok pengajian dari mereka. Kelemahan bangsa Indonesia Nusantara sejak dulu adalah minim kearsipan dan tidak ngereken sejarahnya. Tidak ngereken peninggalan-peninggalan nenek moyangnya. Sehingga mudah untuk dirampas, dijajah, dibelokkan. Sama seperti yang terjadi di pemakaman Mbah Sunan Bonang ini. Kemungkinan makam yang ambles itu nundung itu ya numbuk makam-makam yang lama. Rata-rata batu nisannya itu hitam-hitam, baru-baru itu. Itu yang masang siapa? Yang masang itu orang-orang kita sendiri. Gak mungkin itu yang masang mereka. Mereka punya uang pesan supaya titip nenek moyangnya, tulisannya didekatkan dengan semakin dekat semakin mahal. Semakin berkuasa. Ini seharusnya saya itu muarah. Tidak hanya dalam hati saja, tapi muarah sampai ke zahiriyah saya. Tetapi masih saya tahan-tahan ini. Karena percuma kalau saya marah di media, saya harus turun langsung. Sebelum saya turun langsung, tolong pengurus Yayasan Pengelola Makam Mbah Sunan Bonang Kauman Tuban, Kutorejo, bongkar saja makam itu. Itu tidak ada nama-nama tersebut, nggak ada. Sejarahnya dari mana? Apakah perlu ada persidangan? NAAT akan kita gerakkan. Mana NAAT? Nakoba Ansab Aulia Tis'ah. Jangan hanya silaturahmi antar sesama balung pisah. Wahai kawan-kawan dari NAAT, jangan sampai kalian dipecah menjadi Azmat Khan dan Basyaiban. Ayo bersatulah sebagai dzurriyyah Aulia Tis'ah untuk mengamankan peninggalan sejarah nenek moyang kalian. Tidak hanya kalian, tapi seluruh anak negeri ini terlibat dan dilibatkan. Karena orang-orang yang berziarah ke sana itu rata-rata dari kampung. Orang-orang yang masih lugu ngerti informasi tentang Aulia Tis'ah itu dari kiai-kiainya, dari ustadz guru ngajinya. Sehingga diajak ziarah, oh ziarah Wali Limo, ziarah Wali Songo. Akhirnya korbannya siapa? Ya mereka-mereka yang tidak tahu sejarah. Bisa dibelokkan oleh imamnya masing-masing. Oleh rois jemaahnya masing-masing. Ini yang sangat-sangat berbahaya. Harus segera untuk dilacak. Tapi setelah kami lacak, ternyata ketua yayasan yang dari kalangan Ba'alawi sudah meninggal dunia. Dan diteruskan lagi oleh pengelola yang pro Ba'alawi juga. Tapi bersekongkol ya, mohon maaf, bersekongkol dengan kiai yang muhibbin, yang cinta dengan mereka dan percaya bahwa kaum Ba'alawi itu adalah dzurriyyah Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Ini yang tidak kami inginkan dan tidak kami kehendaki, supaya secepatnya untuk ditindaklanjuti,
bahwa ini adalah sebuah perampasan, ya, penjajahan yang bergaya Israel untuk menguasai tanah-tanah yang ada di Palestina. Kalau di tempat-tempat yang lain, semisal KRT Sumodiningrat, itu hanya menggusur satu orang saja. Semisal Syekh Jumadil Kubro yang ada di Terboyo, Semarang misalkan, yang ada di Yogyakarta misalkan, yang ada di itu satu-satu. Lah ini berjamaah mengepung lokasi makam Maulana Makhdum Ibrahim Mbah Sunan Bonang. Ada apa? Apa tujuan mereka? Dan anehnya dinas terkait, dinas pariwisata dan kepurbakalaan sejarah yang ada di Kabupaten Tuban diam saja. Di Pemda tingkat 1 Jawa Timur diam saja. Ada apa ini? Ada apa ini? Ini saya angkat yang kedua kali. Supaya segera ditindaklanjuti sebelum ada gesekan-gesekan fisik. Karena ini sudah menyangkut harga diri bangsa. Nanti lama-lama kita ini dikuasai semua. Kol Tuban, Sohib Tuban. Yang masih aman itu Paciran, Sidayu, Mbah Sunan Derajat Sidayu. Masih aman, karena pengurusnya masih kompak sekarang. Kalau dulu pernah, sebelum isu pernasaban ini menggema, ya, masih muhibin, tapi sekarang alhamdulillah sudah banyak yang tersadarkan. Jadi berbahaya sekali, sangat-sangat berbahaya, gawat, darurat. Ibarat masuk UGD itu masuk lagi ke ICU.